salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mildawati Naleng dari kelas A1 Keperawatan. Renungan di siang hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 yang berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihan kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan pilihan. Sejak kecil kita sudah diharapkan dengan berbagai pilihan yang akan sangat menentukan kemana langkah kita selanjutnya. Kita memiliki apakah mau rajin belajar atau malas-malasan, apakah kita mau hidup teratur atau acak-acakan menurut orang tua atau membangkang, jujur atau bohong, dan sebagainya. Hingga dewasa, pilihan-pilihan hidup justru menjadi semakin banyak dalam kompleks. Apakah kita mau mengambil pekerjaan tertentu atau terus mencari, atau malah memilih untuk bermalas-malasan? Apakah kita mau membantu orang lain atau terus berfoya-foya, memilih pasangan hidup, dan lain-lain? Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika beberapa orang mengira bahwa garis hidupnya berjalan tanpa pilihan, sesungguhnya manusia hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Meski sebagian menjalani hidup dengan paksaan, sadar atau tidak, kita semua bisa memilih apa yang hendak kita putuskan pada setiap hari. Dan setiap keputusan itu akan dampaknya pada masa depan kita. Bahkan bisa berdampak pada orang lain pula. Kita perlu pertimbangkan yang matang untuk setiap memilih langkah, karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukanlah hal yang mudah. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan betapa Tuhan pun memberikan pilihan-pilihan kepada kita, meski Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang taat dan patut kepadanya, agar tidak luput dari keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dan bisa berhasil dalam hidup sesuai rencananya. Tapi manusia tidaklah dia ciptakan sebagai robot tanpa kehendak. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk untuk memilih jalan hidup yang bertentangan dengan kehendaknya dan firman-Nya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ingatlah bahwa biar bagaimana ada konsekuensi yang akan datang, ada setiap keputusan yang kita ambil, dan itu tergambar dalam banyak ayat. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat beberapa yang menyinggung hal ini. Dalam Amsal kita menemukan banyak ayat yang menunjukkan hal positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil. Beberapa di antaranya berbunyi sebagai berikut. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 12 ayat 1. Terhormatlah seseorang jika ia menjawab perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarah meledak. Amsal 20 ayat 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Dalam Mazmur kita bisa menemukan juga misalnya, perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan
masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat dalam ketiga ayat ini terdapat pesan yang berbalik. Beberapa di antaranya terdengar cukup keras. Tuhan mengatakan ada manusia yang dungu, bodoh, dan fasik, tetapi di sisi lain ada yang bijaksana, terhormat, dan dipenuhi berkat. Termasuk yang mana kita saat ini? Itu tergantung dari mana yang kita pilih. Ayat-ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan kita bisa memilih kita hendak menjadi seperti apa. Saudara yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak bebas dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah hidup kita sesungguhnya merupakan bukti kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia tidak menginginkan kita menjadi robot tanpa nyawa, atau bagaikan lembu atau kuda yang terus diikat ke tali, kekang atau dicambuk setiap saat agar patut. Tidak. Tuhan tidak membuat kita seperti itu. Dia membuat kita menjadi seperti gambarnya sendiri, dan sangat kita bisa patut dan taat kepadanya tanpa harus diikat dan dicambuk dengan kasar. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya dengan lembu dalam kasih yang mesra. Saudara yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan kita bisa melihat sebuah pesan yang langsung mengacu pada pilihan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Engkau mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa ada pilihan yang dihadapkan kepada kita yang bisa bermuara pada ujung yang sama sekali berbeda. Kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, itu menjadi arah pada pilihan-pilihan kita. Dan kerinduan Tuhan bukanlah kepada kematian kita, tetapi justru kepada kehidupan. Dan ayat ini jelas mengatakan hal itu dengan menjabarkan bagaimana cara kita memilih kehidupan apa yang kita peroleh. Hidup ini pilihan dan akan selalu berisi pilihan. Pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan, dan nikmati senyuman kasih yang berkenan terhadap pilihan kita. Atau sebaliknya, kita bisa saja memilih orang bodoh atau dungu, lalu masuk ke dalam kehancuran atau kematian. Pilihan manapun yang kita ambil menentukan masa depan kita. Pilih yang mana? Yang pasti, saudara pasti, atau saya sendiri pasti memilih pilihan hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan. Amin. Sekian dari renungan singkat di siang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.